Oke, soal selanjutnya nomor 11. Gampang sekali soalnya. Singkat, padat, dan semoga jelas. Nah, sebuah benda ditempatkan pada jarak 1,5 kali jarak fokus, ya, di depan cermin cekung, maka akan diperoleh bayangan yang bersifat. Nah, kalau kita dapat optik dan pembentukan bayangan, tolong diingat-ingat, harus gambarkan terlebih dahulu cerminnya itu seperti apa. Cermin cekung digambar, di sini ada fokus, di sini ada R. Nah, karena jari-jari itu 2 kali fokus, berarti bendanya itu terletak di antara fokus dan jari-jari. Nah, benda terletak di antara fokus dan jari-jari. Nah, cara cepatnya untuk mengetahui sifat, kita harus ingat terlebih dahulu ruang-ruang di dalam cermin. Antara fokus dengan cermin itu ruang 1. Ya, antara fokus dengan jari-jari itu ruang 2. Dan lebih dari jari-jari itu ruang 3. Nah, benda terletak di ruang 2, maka bayangan akan terletak di ruang berapa? Ruang berapa? Ya, betul sekali, ruang 3. Kenapa kok bisa ruang 3? Karena ruang benda S ditambah dengan ruang bayangan itu sama dengan 5. Jadi kalau didapat bayangan di ruang 3, sudah dapat dipastikan karena posisinya di depan cermin, sifat dari bayangan itu nyata. Jadi opsi A, B, dan E itu jelas salah. Semua nyata. C dan D yang nyata. Nah, sekarang diperbesar atau diperkecil. Nah, benda itu jarak benda ke cermin ini kan S. Jarak bayangan ke cermin ini S aksen. Kita lihat antara S dengan S aksen besar yang mana? Nah, S aksen ternyata lebih besar dibandingkan dengan S. Berarti bayangan ini diperbesar. Opsi jawaban yang benar adalah nyata diperbesar, yang D. Oke, lanjut ke nomor 12. Nah, sistem gas ideal mengalami pemapatan secara adiabatik, maka berlaku. Nah, di sini ada 2 hal yang kita ketahui, yaitu pemapatan dan adiabatik. Berarti sistem adiabatik ini apa toh? Dia itu tidak ada perubahan kalor, ditaki sama dengan 0. Nah, berarti nanti opsi yang ketiga tidak ada perubahan kalor. Tetapi karena di sini ada pemapatan, berarti tetap ada namanya W. Karena W itu P dikali delta V. Berarti kerjanya itu tidak sama dengan 0. Poin itu terlebih dahulu yang kita tambah. Nah, sedangkan hubungan dari delta Q dengan W ini nanti dihubungkan dengan energi dalam, yaitu Q sama dengan delta U plus W. Karena Q-nya ini sama dengan 0, sehingga delta U sama dengan min W. Perubahan energi dalam itu sama dengan min W. Oke. Nah, karena ini tadi dia itu bekerja secara termapatkan, berarti kan dia dikenai kerja, maka kerjanya itu bernilai negatif karena ini dikenai kerja. Nah, berarti opsi pernyataan yang kedua, energi dalam meningkat, juga betul. Nah, karena energi dalam ini U sama dengan 3/2 nRT, karena energi dalam meningkat berarti suhunya juga ikut meningkat, berubah. Berarti pernyataan 1, 2, dan 3 dan 4 betul semua. Opsi yang benar adalah yang E. Yuk, lanjut ke nomor 13. Ya, nomor 13 ini membahas tentang kapasitor. Nah, 2 kapasitor identik dirangkai secara paralel. Nah, C, menghitung kapasitor total di rangkaian paralel itu tinggal
dijumlahkan. Jadi CP-nya itu C1 ditambah C2. Karena identik berarti C-nya itu besarnya sama, tinggal ditulis 2C. Ini C total. Nah, agar energi listrik yang tersimpan dalam rangkaian kapasitor itu sebesar W, jadi energi total atau W total itu sama dengan W. Dan muatan keseluruhan yang harus disimpan pada tiap kapasitor itu adalah Q. Berarti Q total itu juga besarnya sama dengan Q. Nah, besar kapasitansi tiap kapasitor. Berarti harus ada persamaan energi yang menghubungkan antara W, Q, dan C, yaitu W sama dengan setengah CV kuadrat. Oh, ternyata tidak bisa. Nah, CV nanti QV juga tidak bisa, berarti kita menggunakan Q kuadrat per C. Nah, kita tinggal masukkan substitusinya saja. W total itu sama dengan W sama dengan setengah Q totalnya itu Q, berarti ya Q kuadrat per C totalnya diganti 2C, sehingga W sama dengan Q kuadrat per 4C. Karena kita butuh besarnya C, maka C sama dengan Q kuadrat per W. Opsi yang benar adalah yang B. Yang nomor 14. Nah, nomor 14 ini soal yang nyeleneh karena belum pernah dibahas maupun diajarkan, ya, nomor 14. Ini membahas tentang Ersun. Nah, apa itu Ersun? Nah, kalau corona sudah selesai, sudah hilang, akan dibahas di kelas masing-masing. Percuma kalau bahas secara online, ya. Jadi langsung saja dikerjakan nomor 14 ini. Ilham memiliki sebuah amperemeter dengan hambatan dalam 0,9 ohm. Berarti ini hambatan dalam. R sama dengan 0,9 ohm. Dan batas ukur maksimum itu 100 mA, ya. I maksimum itu 100 mA. Agar amperemeter dapat digunakan untuk mengukur arus 1 ampere, maka pada amperemeter perlu dipasang resistor sebesar titik. Nah, tujuan dari pemasangan hambatan ini adalah untuk memecah arus. Jadi arus yang lewat dalam amperemeter itu hanya 100 mA, tidak total sebesar 1 ampere. Berarti kalau kita ingin memecah arus, ya, susunan yang tepat itu kan seri atau paralel. Ya, betul sekali, pakai paralel. Berarti opsi yang C, D, dan A itu jelas salah. Ya, paralel dan paralel. Nah, besarnya itu 0,1 atau 1. Nah, gimana cara ngitungnya? Jadi kita punya R-nya itu 0,9 ohm dan 100 mA. Berarti di sini kita bisa tahu tegangan dari ampere meter, yaitu I dikali R sama dengan 100 mA dikali 0,9 ohm sama dengan 90 milivolt. Nah, karena ini tadi terangkai secara paralel, ya, karena tujuannya memecah arus, berarti tegangan di amperemeter dan tegangan di resistor itu besarnya sama-sama 90 milivolt. Berarti V di resistor sama dengan arus yang lewat di resistor dikali besarnya si resistor itu sendiri. Nah, karena arus yang sudah lewat ke amperemeter itu 100 mA, besarnya arus yang lewat ke resistor kira-kira berapa, ya? Ya, ada yang tahu? Apakah 1 ampere atau juga 100 mA? Nah, ternyata bukan. Jadi kalau kita bicara rangkaian paralel, arus itu kan terpecah. Masih ingat dengan hukum Kirchhoff pertama, I masuk sama dengan I keluar. Jadi arus yang masuk itu besarnya 1 ampere dibagi menjadi 2, 100 ke amperemeter, berarti yang sisanya ke resistor, besarnya 900 mA. Di sini 900 mA dikali R, tegangannya sama-sama 90. Berarti R itu sama dengan 90 per 900 mA, sama dengan 0,1 ohm. Selesai. Jawabannya yang B.
Oke. Selanjutnya yang nomor 15. Oke. Nomor 15 ini membahas tentang gaya Lorentz ya. Nah, persamaan gaya Lorentz kan lumayan banyak ya. Ada F sama dengan Q, V, cross B. Ada yang I dot L cross B, macam-macam ya. Nah, karena ini ada panjang kawat, ada kuat arus, pasti nanti pakai yang F I dot L cross B. Tapi tolong diingat bahwa karena cross berarti antara arus dan medan magnet ini harus tegak lurus. Nah, berarti arusnya ini bisa kita uraikan. Jadi di sini ada yang di depan sudut dan ada juga yang di samping sudut. Nah, karena ini yang tegak lurus itu yang bagian ini, bagian yang depan sudut, sehingga ini nanti besarnya itu I dikali sin 30. Sin 30 itu kan setengah, berarti ini nanti besarnya setengah kali I. Berarti besarnya gaya Lorentz pada kawat tersebut F sama dengan B kali I sin 30 kali L BL. B-nya itu besarnya 10 pangkat min 3 dikali I-nya itu 10 ampere, sin 30 tadi setengah, panjangnya kawat 40 cm. Berarti kalau kita ubah menjadi satuan meter itu kan 0,4. Kita coret dengan 2, 0,2 dikali 10 kita dapat 2 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Opsi yang benar adalah B. Oke.